Menurut kamu kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini anugerah atau bukan? Itu aja pertanyaannya. Bentar, jangan dulu bilang hadis Quran. Saya mau tanya itu saja. Ya? Mungkin gak orang Islam mengatakan musibah? Hah? Mungkin gak? Ya gak mungkin lah. Yang mengatakan musibah kan cuma iblis. Imam Ibnu Katsir kan meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Imam As-Sakhawi juga meriwayatkan kan, ahli hadis ini semua, bahwasanya ranna iblis arba'a marrat. Iblis itu pernah stres yang sangat berat sekali kan, 4 kali katanya. Di antaranya adalah hina wulida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa manna alaina binabiyhi wa habibihi wa rasulihi wa safihi wa kalimihi wa khalilihi sayyidi khalqihi wa imami anbiyaihi wa rusulihi insani ainil wujud wasababi fi kulli mawjud sahibil liwa'il ma'bud wal hawdil mawrud wal maqamil mahmud wa imamir ruka'is sujud man ismuhu Muhammad wa Hamid wa Mahmud. Sayyidi kulli walidin wa sayyidi kulli maulud Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala darbihi ila yaumi yusaqu fihi al-mu'minuna ila daril khuludi wassalam. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ta'ala wa laqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Wa qala ta'ala
Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Wa qala ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala ta'ala laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun sallallahu alaihi wasallam min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fima rawahu Ahmad wa Tabarani fil Mu'jamil Kabir wal Baihaqi fi As-Sunanil Kubra wa An-Nasa'i kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila halqatin min ashabi wa qala lahum ma ajlasakum qalu nadhkurullaha ta'ala wa fi riwayatin nad'ullaha ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa ma manna alaina bika, yani bika ya Rasulullah. Qala Allah ma ajlasakum illa dhalik. Qalu Allah ma ajlasana illa dhalik. Qala amma inni la astahlifukum tuhmatan lakum wa innama atani Jibril fa akhbarani anna Allah ta'ala yubahi bikumul malaikah. Allahumma ij'alna mimman yubahi bihillahu tabaraka wa ta'ala malaikatahu. Para jamaah yang mulia dan
segenap umat Islam dimanapun berada, rahimakumullah, dan juga para ulama yang kita cintai dan para habaib yang kita cintai, yang kita muliakan, yang menambah-nambah keberkahan bagi kita semuanya, menambah-nambah rahmat bagi kita semua, menambah-nambah asrar dan cahaya bagi kita semua, dan juga para santri, para ahli majelis ta'lim, para ahli masjid, terkhusus keluarga besar Masjid Jami Al-Hidayah, dan juga aparat pemerintah setempat dan para tokoh masyarakat, para tokoh kepemudaan, keluarga besar, ormas dan parpol, ya, dan LSM, dan juga terkhusus keluarga besar Nahdlatul Ulama dan MUI Kabupaten dan Kecamatan Purwakarta, dan juga desa, ya, dari desa apa ini, Munjul Jaya. Kita semua malam ini bersama-sama berkumpul dalam rangka mensyukuri nikmat terbesar yang Allah anugerahkan khususnya kepada kita umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada beliau, yang menerima ajarannya, yang mengamalkan ajarannya walaupun sedikit demi sedikit. Umumnya anugerah terbesar ini Allah limpahkan kepada seluruh ciptaannya, semua alam semesta. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak kebagian anugerah ini. Apa itu anugerah terbesar? Yaitu diciptakannya, diwujudkannya, dizahirkannya Nabi kita semua, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Adapun dalil tasyakur bin ni'mah, semua umat Islam sudah tidak asing lagi. Jangankan mensyukuri nikmat terbesar, mensyukuri nikmat terkecil sekalipun kita pasti faham bahwa kita harus mensyukurinya, bahwa kita harus memuji Allah yang telah memberikan nikmat sekecil apapun. Dan yang sekecil apapun, siapa makhluk yang bisa menciptakannya, maka tetap itu adalah nikmat yang sangat besar. Dan kita harus menyikapi setiap kebaikan, nikmat, anugerah dari Allah dengan rasa bahagia. Dan kita diperintahkan menceritakan kepada yang lain
tentang nikmat yang Allah berikan. Kita dilarang menceritakan kesusahan kita, tapi kita diperintahkan menceritakan nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita diperintahkan menyikapi nikmat itu dengan bahagia. Perintah Allah dalam Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Harus bahagia. Kita diperintahkan mensyukuri nikmat. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala mengingat dan mengingatkan kepada yang lain tentang hari-hari Allah yang disebut ayyamullah, hari-hari Allah. Artinya hari-hari di mana di hari-hari tersebut Allah Ta'ala menganugerahkan kebaikan kepada kita, menganugerahkan nikmat, menganugerahkan rahmat, menganugerahkan apapun kebaikan kepada kita. Maka kita harus mengingat hari itu. Dan kita harus mengingatkan kepada yang lain tentang hari itu. Dan ini berdasarkan Quran. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam agar mengingatkan kepada kaumnya kepada hari-hari Allah. Walaqad arsalna Musa ila qaumihi walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah. Wa dzakkirhum Musa, ingatkan kaummu bi ayyamillah, kepada hari-hari Allah. Artinya mengingat hari di mana di hari tersebut Allah memberikan anugerah kepada kita. Diperintah oleh Allah harus diperingati itu hari itu. Dan hari anugerah ini ternyata bukan cuma yang Allah berikan kepada kita saja, tapi yang Allah berikan kepada siapapun para rasul terdahulu. Ingat, siapapun umat para rasul terdahulu, kita diajarkan oleh Allah agar mengingat hari tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, beliau menemukan Yahudi, ini Yahudi Madinah di hari Asyura sedang berpuasa. Saat itu dalam Islam belum ada saum Asyura. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada kaum Yahudi, kenapa kalian berpuasa di hari ini? Mereka kaum Yahudi menjawab, kami berpuasa bersyukur kepada Allah, mensyukuri keselamatannya Nabi Musa dulu dari kejaran Fir'aun, dan disirnakannya, dikalahkannya musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya, yaitu Fir'aun dengan bala tentaranya. Itu di hari Asyura. Maka kami mensyukurinya dengan saum. Apa kata Nabi? Nabi tidak mengatakan begini, oh kalian benar, enggak. Tapi lebih daripada itu, apa? Nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih pantas kepada Nabi Musa ketimbang kalian. Allah. Dan Nabi buktikan kepantasannya beliau kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam dalam mensyukuri kemenangannya Nabi Musa dan sahabatnya dan kaumnya
keselamatannya dan keselamatan kaumnya, ya. Dan juga disirnakannya kegagahan, kekuatan, kesombongan Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi buktikan dengan apa? Dengan puasanya 2 hari. Beliau mengajak kepada sahabatnya alias kepada kita umatnya agar berpuasa di hari Asyura, dan beliau juga kan menyerukan, memompa kepada kita umatnya agar berpuasa di tanggal 9-nya. Jadi 2 hari. Apa alasan? Ya. Nabi menghimbau agar berpuasa 2 hari. Sebagian ulama alasannya agar tidak menyerupai, ya, Yahudi. Kalau Yahudi puasa 1 hari, kita puasa 2 hari. Ya. Namun ini lemah, ini alasan. Ya. Kenapa? Karena masalah ibadah tidak masalah. Kan? Masalah ibadah tidak masalah. Dan ini juga diperintahkan oleh Nabi. Ada lagi yang lebih penting dari itu. Apa? Adalah Nabi menyatakan apa yang Nabi ucapkan. Nahnu aula bi Musa minkum. Kami, yakni kami beliau Rasulullah SAW dan umatnya, aula, lebih pantas kepada Nabi Musa alaihissalam dalam mensyukuri keselamatannya ketimbang kalian. Artinya kalau kalian mensyukuri keselamatan Nabi Musa dan umatnya kan, dengan 1 hari saum, kami akan 2 hari saum. Allah. Lalu ada kaitannya pernyataan Nabi nahnu aula bi Musa minkum dengan apa? Dengan jasanya Nabi Musa kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Islam sampai akhir zaman. Apa jasanya Nabi Musa? Waktu Mi'raj. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat 50 waktu sehari semalam. Bayangkan, yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi dan diperintahkan kepada kita umatnya. Siapa yang merayu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan masukan, arahan kepada Nabi kita agar kembali lagi kepada Allah Ta'ala dan meminta keringanan dari Allah? Jawab, siapa? Nabi Musa. Padahal Rasulullah SAW itu perjalanan jauh. Jarak langit ke langit itu kan 500 tahun jarak tempuh. Bahkan sebagian ulama yang mengatakan ini jarak tempuhnya bukan jarak tempuh jalan kaki, bukan. Ini bisa jarak tempuh cahaya ini. Tebalnya langit itu 500 tahun. Sementara Nabi Musa alaihissalam berada langit berapa? Di langit keberapa? Hah? Di langit keberapa Nabi Musa? Hah? Kasabarahannya. Hah? Tuhnya air rajaban satahun sakali teh kitu tah. Sarua muludan oge lamun satahun sakali teh poho deui.
Maka diulang-ulang sama Buya. Buya kalau ada mendengar pendapat sebagian saudara kita muslim yang mengatakan bid'ah dolalah, merayakan maulid Nabi setiap bulan Rabiul Awal, Buya sangat setuju. Setuju banget. Nih yang seperti ini nih jadi pohon deui gitu kan. Harusnya setiap waktu. Jangan setahun sekali kan. Masa nonton film setiap waktu? Nonton bola sering, lihat YouTube setiap waktu, ngobrolin dunia setiap waktu, ngobrolin si A dan si B yang nggak ada kaitannya dengan kebaikannya kepada kita, la fid dunya wala fil akhirah. Bisa setiap waktu menceritakan manusia yang jasanya tidak akan bisa dibalas oleh siapapun makhluk Allah. Kalau semua makhluk Allah mengerahkan segala kemampuannya untuk berbuat kebaikan kepada baginda Rasulullah SAW, disatukan semuanya, gak akan ada yang mampu membalas kebaikan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin diciptakannya makhluk dari cahaya Nabi? Bagaimana mungkin semua makhluk mendapatkan rahmat Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Bagaimana mungkin kita manusia dan bangsa jin, ingat, mendapatkan petunjuk Allah itu lewat Nabi, dapat iman Islam ihsan lewat Nabi, ajaran Nabi, perjuangan Nabi, pengorbanan Nabi, dakwahnya Nabi, taklimnya Nabi, tarbiyahnya Nabi, doanya Nabi, kelak akan memberikan syafaat Nabi kepada semua makhluk, khususnya kepada muslimin muslimat, mukminin mukminat, terkhusus lagi kepada umat beliau sendiri, umat Islam, kita semuanya semoga mendapatkan itu. Coba kira-kira kebaikan makhluk yang mana yang bisa membalas kebaikannya Kangjeng Nabi Muhammad? Ya. Coba. Kalau kita tidak ada Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin kita tahu iman Islam ihsan, tahu Allah, tahu jalan selamat, bahagia, mulia di dunia dan di akhirat. Tahu peradaban yang agung, kan? Tahu akhlak yang mulia, amal soleh, niat yang agung, kalimat thayyibah. Tidak mungkin kalau tidak ada baginda Rasulullah SAW kita bisa masuk surga, bisa selamat dari api neraka. Gak mungkin. Gak akan mungkin ada masjid, ada madrasah, pondok pesantren Islam, sekolah Islam, universitas Islam, majelis zikir, majelis ilmu, ada wali, ada ulama, ada syuhada, ada solihin, ada derajat-derajat yang mulia. Dari mana itu semua ada? Bukankah semua berasal dari Kangjeng Nabi Muhammad? Ya? Makanya makhluk tidak akan mungkin bisa membalas. Allah. Kalau ada yang mengatakan saya berbuat kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak salawat salam kepada beliau, meminta kepada Allah agar Allah memberikan rahmat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan keselamatan, itu makna salawat dan salam. Loh, kan kalau kamu baca salawat kepada nabimu 1 kali, Allah bayar 10. Lalu yang banyak itu dari mana? Apakah kamu kepada nabimu atau nabimu kepada kamu? Kamu bersalawat kepada nabimu 1 kali, gara-gara salawat kepada nabimu 1 kali, Allah salawat kepadamu 10 kali. Itu gara-gara kamu salawat kepada nabimu, itu adalah kebaikan nabimu. Saya tambah 10, ya Allah kasih 100. Ya tambah 100 sekarang, ya Allah kasih 1000. Sudah sekarang 1000, Allah menjamin. Kafahullahu hammak
kan? Fid dunya wa fil akhirah wa ghafara dzanbak. Allah menjamin semua kebutuhanmu di dunia dan di akhirat, dan Allah menjamin mengampuni seluruh dosamu. Tetap saja kebaikan nabimu yang jauh lebih banyak ketimbang salawat dan salamu kepadanya. Allah, 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 Allah. Maka keberadaan Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini, di alamul wujud, di alam wujud makhluk, ya, di alam wujud makhluk, bukan cuma di muka bumi, tapi di alam wujud makhluk. Dari tadinya Adam, ma'dum, tidak ada apa-apa, yang ada hanyalah Allah. Lalu pertama-tama Allah Ta'ala mewujudkan nur, satu cahaya yang teragung, yang teristimewa di sisi Allah sebelum seluruh alam semesta ada. Yang ada hanyalah nur, cahaya. Cahaya siapa? Cahayanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada makhluk yang paling pertama yang mengenal Allah kecuali Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk yang paling pertama mengagungkan Allah, bertasbih kepada Allah. Karena kita tahu dengan dalil Quran, wa in min syai'in, tidak ada satupun perkara di alam semesta ini kecuali bertasbih kepada Allah. Bukankah nur Nabi Muhammad itu juga syai'un minal asya? Itu juga perkara. Kalau semua makhluk bertasbih kepada Allah, sementara nur Nabi kita adalah makhluk yang paling pertama yang diciptakan oleh Allah. Jadi siapa makhluk yang paling dulu bertasbih kepada Allah? Jawab. Yang keras. Jangan hees. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah yang bertasbih tidak makrifat kepada yang ditasbihi? Mungkinkah yang bertasbih tidak makrifat, tidak mengenal kepada yang ditasbihinya? Jadi siapa makhluk yang paling awal, yang paling awal mengenal kepada Allah? Siapa makhluk yang paling awal mengagungkan Allah? Siapa makhluk yang paling awal mencintai Allah? Siapa makhluk yang paling awal bertasbih kepada Allah? Siapa makhluk yang paling awal beribadah kepada Allah? Seperti mana siapa makhluk yang paling awal, ingat, dicintai oleh Allah? Siapa makhluk yang paling awal, ingat, diagungkan oleh Allah? Siapa makhluk yang paling awal disebut oleh Allah? Siapa makhluk yang paling awal diwahyui oleh Allah? Siapa makhluk yang paling awal diilhami oleh Allah? Kanjeng Nabi Muhammad. Sebelum yang lainnya ada. Sebelum yang lainnya ada. Allah hadirkan di alamul wujud, alam wujud makhluk. Ingat, Allah, Allah, Allah. Itu cerita yang dulu, ya kan? Namanya al-maulidul awal. Al-maulidul awal adalah al-wujudul awal. Kelahiran yang paling awal adalah wujud yang awal. Itu wujudnya nur minal adam. Lain lagi dengan wujud, ingat, di dunia. Pahami oleh kita semua. Dari wujud nur yang awal sudah begitu agung. Menjadi anugerah terbesar, menjadi anugerah yang dijadikan sumber oleh Allah sebagai sumber anugerah bagi semua makhluk Allah. Yang mana kita semuanya percaya bahwa semua ciptaan Allah, Allah ciptakan dari nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau tidak ada nur Nabi Muhammad SAW, maka tidak mungkin alam semesta ini ada. Dan Allah menyatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau enggak ada engkau, kalau tidak ada engkau. Ini kalau engkau tidak aku ciptakan di alamul wujud, maka aku tidak akan menciptakan semua alam semesta ini. Allah. Itu cerita awal. Maka yang tahu adalah makhluk-makhluk yang awal. Yang setelah itu lalu Allah menciptakan makhluk secara berurutan. Secara berurutan. Yang bahannya dari nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika makhluk itu diciptakan, makhluk itu mengenal keagungan nur Kangjeng Nabi Muhammad. Terus Allah menciptakan malaikat, menciptakan semuanya, arwah dan sebagainya, itu semua mengenal Kangjeng Nabi Muhammad. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah, semuanya diciptakan dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ketika diwujudkan oleh Allah ke alam wujud dari Adam, maka semuanya mengenal, lalu mengagungkan, lalu mencintai kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima hadatha wa ma taqadam, kata Al Habib Ali radhiyallahu taala anhu. Sampailah kepada cerita nur ini diwujud oleh Allah, setelah diambil nur ini dari nur ini, juz-juz diambil untuk menciptakan semua alam semesta, menciptakan malaikat, langit dan sebagainya, aras, kursi, surga, neraka, semuanya. Nah, ini nur yang pokoknya ini Allah Subhanahu wa taala dohirkan ke alam dunia dengan dengan wujud insan, wujud manusia yang sempurna. Ini yang disebut dengan maulid menurut umum, Ini maulid menurut umum yang bisa diketahui oleh semua manusia yang ada di muka bumi ini. Yang bisa dikenal, karena kalau cerita yang sebelumnya nggak ada yang tahu kecuali ahli alam itu. Kita juga dulu mengenal, namun dilupakan lagi oleh Allah. Hatta kepada Allah saja kita ma'rifat di alam arwah. Bukankah kita menjawab ketika Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum? Apa jawaban kita? Bala, syahidna. Kita sudah bersyahadat sebetulnya dulu di alam arwah. Makanya dengan fi'il madhi, bala syahidna, berbeda dengan di dunia. Kalau di dunia itu menunjukkan kepada hal wal istiqbal, maka dengan fi'il mudhari, asyhadu alla ilaha illallah, sekarang dan seterusnya saya bersaksi, kan? Kalau yang di alam arwah bukan asyhadu tapi syahidna, saya sudah bersaksi, Tapi kan lupa lagi. Kenapa ya lupa? Karena alam dunia ini oleh Allah dijadikan alam ujian. Kalau alam ujian ya dilupakan dulu. Dilupakan dulu. Kenapa mau diuji? Kalau dikasih ingat nggak jadi, tekaci diuji nauga tuh. Tekaci gitu kan. Nah, mau diuji oleh Allah. Tapi kan as-sa'idu sa'idul azal, as-syaqi syaqiyul azal. Orang yang beruntung itu di dunia ini dan seterusnya, sebetulnya ini orang yang beruntung di azalinya, karena sudah ditetapkan di azalinya, kan? Orang yang celaka juga sama. Yang celaka sekarang dan seterusnya, sebetulnya ini orang yang celaka di azalinya juga. Cuma kan tidak tahu bagaimana ketetapan di azali kepada kita.
semuanya, kan? Semuanya oleh Allah ditutupi, dihijab semuanya. Nanti kenyataannya yang azali, kan, dimatchingkan dengan yang di dunia dan seterusnya, yang di dunia dimatchingkan dengan yang di azali, kan? Lihat aja nanti di waktu mati. Kalau di waktu mati membawa iman yang sahih, nah ini jelas. Ini orang yang di azalinya memang sudah ditetapkan mukmin. Jadi ketahuannya di mana? Di waktu sakaratul maut. Ya, mudah-mudahan kita di akhir hayat kita, ya, kita membawa iman yang sahih, bahkan yang sempurna. Bahkan lidah kita semoga dikasih rezeki bisa mengucapkan La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allah, 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 Allah. Kembali kita kepada masalah syukur. Ya. Kembali kepada masalah syukur. Karena maulid ini, ya, tujuan atau makna yang paling inti dari banyak makna adalah syukur. Makanya dalil maulid tidak keluar dari dalil syukur. Kalau orang ada yang mengatakan tidak ada dalil, kan, maulidan, ini orang artinya dia ini tidak tahu, bodoh, buta hatinya, buta kalau pikirannya, kan, kepada bahwasanya kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini adalah anugerah terbesar yang mana semua alam semesta jika ditaruh di satu timbangan, lalu wujud Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditaruh di satu timbangannya yang satu lagi, maka semua alam semesta tidak akan mampu menyamai apalagi melebihi kepada beratnya timbangan wujud Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini orang buta, dia bodoh, dia tersesat hatinya, pikirannya. Makanya jangan ngadu dalil sama mereka itu. Tanya saja sama kita ketika mereka mempermasalahkan dalil muludan atau menganggap bid'ah dolalah kepada orang yang merayakan maulid Nabi. Tanya saja mereka. Pertanyaannya begini, bagaimana menurut kamu? Coba tatap sama mata hati kamu, tatap dengan akal sehatmu. Menurut kamu kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini anugerah atau bukan? Itu aja pertanyaannya. Bentar, jangan dulu bilang hadis Quran. Saya mau tanya itu saja. Ya. Mungkin gak orang Islam mengatakan musibah? Hah? Mungkin gak? Ya gak mungkin lah. Yang mengatakan musibah kan cuma iblis. Imam Ibnu Katsir kan meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Imam As-Sakhawi juga meriwayatkan, kan, ahli hadis ini semua, bahwasanya ranna iblis arba'a marrat. Iblis itu pernah stres yang sangat berat sekali, kan, 4 kali katanya. Di antaranya adalah hina wulida, tatkala dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ini musibah besar kata iblis. Kelahiran Nabi Muhammad itu musibah besar. Kenapa? Pertanda. Bahkan banyak manusia dan bangsa jin yang sudah habis-habisan digoda dengan segala kemampuannya, mereka mendapatkan petunjuk Allah. Gara-gara apa? Gara-gara Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Pertanda dan kegagahan iblis, kekuatan iblis. Ingat, kehebatan iblis akan luluh lantah semuanya kalau Nabi Muhammad sudah dilahirkan. Pertanda
akan banyak orang yang diampuni oleh Allah dosanya, akan banyak orang yang kelak masuk surga, padahal mereka itu ahli dosa besar, ahlul kabair, tapi mereka diampuni semua dosanya oleh Allah. Dengan apa? Pembelaan Kanjeng Nabi Muhammad. Akan banyak yang masuk surga tanpa diproses dulu dengan jumlah yang sangat banyak. Bagaimana iblis tidak stres? Makanya Buya simpel, kalau ada umat Islam yang merasa stres ketika melihat acara Maulid Nabi dirayakan di mana-mana, ini orang adalah orang yang ikut kepada thariqah iblis. Lalu siapa yang akan stres dengan kelahiran Nabi Muhammad kalau bukan iblis? Kalau menyangkal kalian ini, kalau kalian ini termasuk orang yang mengikuti madhab al-iblisi, umpamanya, nah, lalu kalian menyangkal, kata kalian, enggak, saya enggak stres Nabi Muhammad dilahirkan. Ya, saya mau tanya sekarang sama kalian, kelahiran Nabi Muhammad di muka bumi ini musibah menurut kalian atau anugerah? Pasti kalau namanya muslim, walaupun dia membid'ahkan acara maulidan, pasti menjawabnya adalah anugerah. Sekarang mau tanya anugerahnya ini, nilai anugerah itu kan tidak sama, derajat anugerah itu tidak sama, tidak sama. Ada hidup, ada jasad, ada ruh, ini anugerah semua. Ada sehat, gitu kan? Ada kekuatan, ada kecerdasan. Ini anugerah semua. Ada duit, ada makanan, minuman, pakaian, punya tanah, punya rumah, punya ini anugerah semua. Punya jabatan dan sebagainya. Ini anugerah semua. Nah sekarang tolong kamu bikinkan timbangan di hadapan matamu. Timbangan. Tolong taruh di satu sisi semua anugerah yang Allah berikan kepadamu, lalu taruh kelahiran nabimu di satu sisi lagi. Sekarang tentukan oleh kamu sendiri, mana yang lebih berat nilai timbangannya? Apakah kelahiran nabimu, ataukah rumahmu, ataukah jabatan duniamu, ataukah uangmu, ataukah semua kekayaanmu? Jawab oleh kamu sendiri. Cing, lamun dek ngajawab orang dia nu ngariung, kumaha jawabanana? Mana yang lebih berat? Mana yang lebih unggul? Kelahiran Nabi. Oke. Coba tambahin lagi dengan anugerah yang Allah berikan kepada semua manusia. Tetap taruh ini maulid Nabi di satu timbangan. Tambahin lagi sekarang, bukan anugerah yang Allah berikan sama kamu saja, sama istrimu, sama anakmu, sama keluargamu, sama semua manusia. Tambahin lagi kalau kurang, kepada semua makhluk Allah tambahin lagi. Seluruh alam semesta saja taruh di satu timbangan. Yang ini kan, sebelah sini adalah kelahiran Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menurut pandanganmu? Tetap dengan hati yang bersih, hati yang sehat. Di sini tidak membutuhkan dalil yang sahih, tapi membutuhkan hati yang sahih. Jawab kusia kehen. Itu ai cek urang Purwakarta mah kitu atuh. Ya, meh rada beuntar. Mun sia boga polok, boga otak, teu dituna dina keuneung sia, dek kumaha sia ngajawabna sok? Jawab usia ayat kene. Mana nu bakal lebih unggul? Apakah wujud Nabi anjeun atawa wujud alam semesta ieu dulu lebih berat? Jawab. Wujud tuh Kangjeng Nabi Muhammad. Oke. Pertanyaan kedua.
Kalau kamu sebagai muslim, ya, jangankan muslim, non muslim sekalipun pasti sama. Ketika menyikapi anugerah harus disikapi dengan bahagia atau harus disikapi dengan stres? Oke, dua. Kalau menyikapi anugerah harus disikapi dengan syukur atau kufur? Oke, gitu kan? Kalau menyikapi anugerah bagusnya diceritakan, gitu kan? Atau diumpetin, atau yang harus diceritakan itu adalah kesusahan? Hah? Kebahagiaan, anugerah? Oke. Ayat dalilnya tuh udah jelas. Tadi ayat Quran di awal, perintahan bahagia, falyafrahu, perintahan mendongeng-dongengkan nikmat, wa amma bi nikmati rabbika fahadits, perintahan syukur, gitu kan? Fadhkuruni adhkuru washkuruli wala takfurun, itu kan? Jadi jelas dalilnya, jelas. Nah, lalu saya mau tanya, jangankan kamu seorang muslim, andai kata non muslim pun pasti akan sama. Kalau saya dapat bahagia punya rumah contohnya, lalu saya undang tetangga saking bahagia mengadakan syukuran, sekarang punya rumah baru, ngasih makan tetangga, nyembelih kambing, nyembelih sapi, bikin makanan yang enak, minuman yang enak, tempatnya juga dihias, karpet yang bagus, pakai minyak wangi, menghormati para tamu, saking bahagia, gitu kan? Kira-kira menurutmu itu sesuatu yang munkar atau sesuatu yang baik? Kalau kamu sebagai non muslim pasti jawabannya sama. Kalau kamu tidak bertuhan sekalipun jawabannya pasti sama. Benar nggak? Traktir, ada yang jadi kepala desa, oh sok balong usian lauk, kayaknya gue saudara, bawa ke restoran, kasih makan. Ini kan semuanya ungkapan kebahagiaan. Ini semua ungkapan kebahagiaan. Nah, kalau kamu sudah mengerti tentang hal itu, bukankah kamu sudah menjawab sendiri bahwa kelahiran nabimu jauh lebih besar nilainya ketimbang alam semesta? Kalau rumahmu saja yang kecil, kan? Kalau duitmu saja yang dikit, kalau jabatanmu saja yang di bawah, lalu kamu mensyukurinya, kamu sudah menganggap baik, bahkan itu sesuai dengan ajaran Islam, bahkan dasar Qur'annya jelas. Hatta kalau kamu menyembelih kambing, menyembelih sapi, bikin makanan, minuman yang enak, tempatnya dihias, menjamu saudara, tetangga yang datang, kamu sendiri sudah menganggap baik, dan kamu menganggap itu adalah ibadah, karena itu ada dalam makna syukur. Lah, terus pertanyaanmu yang tadi, ya, kamu mempertanyakan kepada saya, ya, kenapa kamu mengadakan perayaan Maulid Nabi, kan? Yang mana itu adalah mensyukuri kelahiran Nabi. Kenapa kamu mempertanyakannya? Kan ini pertanyaan konyol namanya. Tidak hak saya jawab. Cuma saya pasti mempertanyakan kamu ini siapa? Kamu itu iblis yang menjelma manusia? Kan? Atau kamu itu siapa? Kenapa? Kalau kamu muslim umat Nabi Muhammad, saya nggak percaya 100% nggak percaya. Loh, kok ada di otakmu, ada di hatimu pertanyaan itu? Seolah begini kamu bertanya, hei umat Islam di muka bumi, kenapa kalian semua mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad? Yang mana kelahiran Nabi Muhammad itu adalah nikmat terbesar, adalah anugerah terhebat. Kenapa kalian syukuri? Kan konyol itu pertanyaan. Karti itu kusia kehen. Aku duk itu nanya ke nanya. Ejas itu. Maka benar kalau ulama mengatakan al-ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahtaju ila dalilin sahih walakin yahtaju ila qalbin sahih. Merayakan Maulid Nabi itu tidak butuh dalil yang sahih, tapi membutuhkan hati yang sahih. Saya selesai ya teh. Itu
Allah poho euy rarasaan teh maulid nabi teh musibah. Bolo dibidah-bidahkeun anu nyukuran maulid nabi rarasaan maulid nabi teh musibah. Kamu jangan mencari-cari Quran hadis tentang babul maulid, carilah kan oleh kamu sendiri tentang kan kelahiran nabimu itu adalah musibah atau anugerah. Kalau kamu sudah bisa menetapkan, sudah itu jawabannya jelas. Nanti kamu sendiri yang jawab. Punya rumah ngontrak juga terus syukuran umpamanya ngontrak rumah, lihat udah dianggap bagus oleh semuanya. Kenapa kamu mempertanyakan kepada umat Islam mensyukuri kelahiran Nabi? Kenapa mensyukuri rumah kecil juga sudah bagus kok? Sudah mensyukuri kamu punya istri walaupun goreng patut, udah bagus kok. Benar nggak? Itu yang merayakan pernikahan-pernikahan sampai ada yang habis miliaran. Mensyukuri apa? Ya punya istri, punya suami walaupun goreng patut. Tapi bagus kan mensyukuri? Traktir makan bagus, bagus. Tapi kenapa kamu kok mempertanyakan ini? Kan ini kamu konyol, ini konyol kamu ini. Sampai terus kamu membawa-bawa tentang wah itu penyembelihannya jadi haram, jadi bangkai. Kenapa? Karena bukan karena Allah, karena manusia, karena Nabi Muhammad. Dengan nama Muhammad, bukan nama Allah. Innalillah, innalillah, innalillah. Pan si lain geningan ari nonton bola oge nepi ka sok ngahaja meuli kacang kopi tuluy nyuguhan nu sejen. Atas nama siapa? Itu atas nama bola sia ke? Nah, sia kumaha? Hah? Mencit hayam, kan? Atau meureun dosa kabeh aya tamu mencit hayam karena menghormati tamu. Jadi haram meureun hayamna oge. Dan dengan bismi tamu bukan bismillah. Aisyah aku bodoh teh ku beak sorangan Aisyah kumaha dewek teh harti gitu. Aisyah kasaha ngaji, kasaha tuh sia ngaji, sia jauh-jauh ngaji teh ka Saudi atuh sia di Purwakarta teh ajengan loba bulunyong ka Saudi sia jadi Wahabi jadi jelema konyol sia mah ai Quran sigan heueuh katalar Quran hadis tapi belgu bae ku sorangan. Budak bolon get nalar mah bisaeun. Bisaeun nalar mah. Nganu hese mah maham. Teu hese mah katalar tapi teu paham. Ceuk bahasa urang Sunda mah nu kitu teh monyet ngagugulung kalapa. Eces teh, eces ente. Hantem di gulang gafer kalapa teh, da teu nyahoeun, eusina aya naon, teu nyahoeun. Teh. Sok sing jelasin. Kenapa? Karena pemikiran yang tadi yang membid'ah-bid'ahkan perayaan Maulid Nabi itu menyebar, dimasukkan ke medsos dan sebagainya. Sengaja dimunculkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengelabui pikiran muslim yang sudah teguh, untuk bikin keraguan-keraguan, akhirnya berpindah ya dari ahlul haq, ingat, dari ahlul haq kepada madhab iblis ya, kepada madhab apa? Iblis ya. Ada yang berjawab, enggak Buya, saya ini as-salafi. Ya kan kamu salaf, kamu makan iblis. Kan iblis itu lebih salaf daripada Nabi. Salaf itu apa coba? Salaf itu terdahulu. Bulan mana Nabi Adam dengan iblis coba? Nah itulah, kamu mah as-salafinya merujuknya sama iblis kamu mah. Jadi tambahin bagusnya biar lebih jelas as-salafi al-iblisi. Kartin teh kusia kehet. Kartin teh. Mun teu kartin dibabak sia bae.
Itu aja kurang Purwakarta mah gitu kan. Tah gitu. Nah ini perlu dibuka. Karena ini masalah enteng sebetulnya. Masalah mensyukuri anugerah, maka perlu dikenalkan kepada semua manusia, keluarga, anak cucu kita tentang bahwasanya wujud Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah anugerah terbesar, titik. Sudah begitu, nanti juga dia mikir sendiri bagaimana menyikapi anugerah. Yang menjadi masalah apa? Banyaknya umat Islam yang tidak sadar, tidak kenal kepada bahwasanya lahir Nabi Muhammad itu anugerah. Itu yang jadi masalah. Jadi yang merasa anugerah itu punya duit, anugerah itu punya jabatan, anugerah itu punya rumah, anugerah itu punya mobil, itu. Kardi, jelas. Udah jelas kepulang sepenting. Terus jam 00 lebih 01. Tuh jamnya itu. Itu jamnya ada. Sudah. Ya, nanti kita teruskan di pesantren Asyifa Pusat ya di Sumedang. Tanggal 1 Oktober diundang semuanya untuk mensyukuri kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 1 Oktober sekaligus itu peringatan Hari Sumpah Pemuda. Kita bersumpah loh sama-sama di sana, bersumpah itu kan. Bersumpah. Tuh, ingat, kita bersumpah supaya kita istiqomah menjadi kan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 1 Oktober pagi-pagi ya, agar dikompakan dan juga difasilitasi yang nggak punya mobil. Coba di setiap daerah lebih bagus ketimbang bawa mobil yang kecil-kecil, difasilitasi dengan bis supaya tidak terlalu banyak mobil kecil di sana. Soalnya akan kekurangan tempat parkir ya. Nah, dan ini tempatnya kan tidak begitu luas ya, cuma kira-kira nampung ya 50.000 lah ya. Itu kan setiap Maulid Nabi jamaah yang hadir itu bukan di dalam wilayah pesantren, tapi yang banyak itu di desa, di kampung-kampung, sehingga speaker harus 1 kilo itu kan. Nah, jadi datangnya juga harus lebih awal ya. Dan yang diundang, ingat, yang diundang bukan jasmani ruhani kalian saja, tapi yang diundang dengan duit kalian juga diundang. Yang punya ayam, ayamnya diundang. Yang punya domba, dombanya diundang gitu kan. Semuanya. Masa kamu ikut Maulid Nabi sapi tidak dilibatkan, duit tidak dilibatkan gitu kan. Kan salah kan. Karena yang mendapatkan rahmat Nabi semua alam semesta kan. Sapi dapat gak rahmat Nabi? Sapi dapat. Karena rahmat Nabi itu menyeluruh kan. Giliran mengagungkan Maulid Nabi, sapi itu pingin dipakai mengagungkan Maulid Nabi itu. Kamu nggak bawa, duit kamu nggak keluarkan, salah kamu tuh, salah kan, salah. Tapi bukan thariqah iblisiyah, bukan ini mah. Ini mah thariqatun qafitiyatun, kopet gitu kan. Ya, thariqatun qafitiyatun gitu kan. Geus heulanan segitu. Kita tutup majelis yang agung ini dengan doa maulid bersama-sama. Semoga majelis yang agung ini ya membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sebab seluruh dosa kita diampuni oleh Allah, semua aib kita ditutupi oleh Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim wa radha an jami'is sahabah wal qaraba wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin yaumiddin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna qad hadara qira'ata maulidi nabiyikal karim fa afid alaina bi barakatihi libasal izzi wa takrim wa askinna bi jiwari fi darin na'im wa na'imna fil jannah bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadzal nabiyil mustafa wa alihi al-sidq wal wafa kullana mu'inan wa mus'ifa wa bawina minal jannati ghurafa warzuqna bi jahi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan wa izzan wa syarafa. Allahumma inna natawassulu ilaik bi nabiyikal mukhtar
wa alil adhar wa ashabil akhyar kafir 'anna dzunub wal auzar ya Allah ya Allah ya Allah wahrusna min jami'il makhawif wal akhtar wajma' bainana wa bainahum fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min sira amalina fil i'lan wal israr warhamna bi rahmatik waghfir lana innaka antal 'afuwul ghaffar ya ghaffar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Kubul. Para jamaah sekalian, sebelum diakhiri dengan salam akhir, Buya sekarang ini untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, terutama untuk anak cucu kita, mengadakan ya majelis taklim bersatu. Jadi semua majelis di setiap kabupaten itu dikumpulkan semuanya dengan para ulamanya, para habaibnya, diadakan ngaji bareng. Majelis taklim bersatu sebulan sekali. Buya ingin di Purwakarta ini ada majelis taklim bersatu. Anak cucu kita hadirkan semuanya agar mengenal kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar mengenal kepada fikrah, pemikiran ahli sunnah wal jamaah, ya, agar kenal kepada amaliyah dan akhlak ahli sunnah wal jamaah. Ya, jangan sampai ahli sunnah wal jamaah as-salaf ini diakui oleh mereka yang mereka itu pada hakikatnya bukan ahli sunnah wal jamaah, pada hakikatnya bukan as-salafi yang mengikuti sahabat dan para tabi'in, bukan, ingat, tapi as-salafi al-iblisi itu kan as-salafinya, ya. Jadi kapan nanti ya dengan para habaib kita dirempukan, lalu acaranya awal salat isya berjamaah langsung di situ, ratib ada yang mimpinnya, lalu maulid ada yang mimpinya, ya. Adakan hadroh, kalau bisa dikumpulin, disatuin, ya, di sini pemanya kecamatan ini dan hadroh. Lalu di situ kalau bisa pakai kitab-kitab apa yang bagus untuk dibahas, ya, untuk menjadi nasihat dan arahan bagi kita semuanya. Nah, nanti disepakati oleh semuanya, ya. Nanti adapun yang berbicara adalah para ulama-ulama di Purwakarta ini. Buya hanya ingin mendorong, dan buyanya juga mau mati, gitu kan? Hanya ingin mendorong saja agar maju di sini, terus maju. Nanti akan terjaga, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini akan jadi benteng yang kuat. Siapapun yang memasukkan paham-paham selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bisa tolak, kan? Ingat itu, ya. Siap gak kalau kita mengadakan acara seperti itu? Oke, nanti kita musyawarahkan. Silakan, ini kebetulan para tokoh-tokoh dari para habaib juga hadir, ya. Dari NU hadir, dari MUI hadir, alhamdulillah, ya. Silahkan dimusyawarahkan, nanti ditentukan waktunya kapan, jam berapa, kalau bisa di tempat yang luas, gitu kan, yang parkirnya enak, di masjid yang mana? Tanjung Gede. Oh, eta, iya, ya silahkan, insyaallah. Dan ini akan menjadi syiar, ya. Nah, kita berjuang sebelum kita mati, ya, menitipkan perjuangan ini kepada anak cucu kita agar bersatu semuanya. Ulama harus bersatu, habaib dan ulama harus bersatu semuanya, dengan umaro bersatu, tokoh masyarakat bersatu semuanya, ya. Nah, sekian dari Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.